Masih menjadi misteri, kenapa pemain-pemain yang berlabel The Next Messi sering layu sebelum berkembang. Mimin jadi bertanya-tanya, label The Next Messi itu julukan atau hanya kutukan? Nama-nama seperti Bojan Krkić, Ansu Fati, dan yang terbaru ada nama Lamine Yamal adalah beberapa nama yang dilabeli The Next Messi. Di video ini, kita akan membahas kenapa pemain dengan label The Next Messi sering gagal. Dan apakah Lamine Yamal akan sukses atau hanya sekedar lewat? Kita akan bahas di sini. Setiap kali ada pemain muda yang dribblenya oke, kaki kiri yang ciamik, atau postur tubuhnya mirip Messi, langsung deh dilabeli The Next Messi. Awalnya sih keren ya, kayak gelar kehormatan gitu, tapi lama-lama julukan itu malah menjadi beban yang sangat berat. Jika ditanya kenapa, ya karena ekspektasinya langsung melambung ke langit. Semua orang berharap dia mencetak 91 gol dalam setahun, memenangkan 8 Ballon d'Or, dan memimpin negaranya menjadi juara Piala Dunia. Padahal itu bukan hal yang gampang. Dari beberapa nama yang dilabeli The Next Messi, ada dua nama yang sangat fenomenal dan yang sering diagung-agungkan oleh para fans. Ada nama Bojan Krkić dan juga Ansu Fati. Bojan Krkić. Dulu, Bojan dijuluki The Next Messi karena dia memecahkan semua rekor Messi di akademi. Dia debut di tim utama di usia yang ke-17, langsung mencetak banyak gol dan semua orang yakin bakal menjadi bintang besar. Tapi apa yang terjadi? Bojan ternyata tidak sanggup menanggung beban yang sangat besar dari mental dan juga fisik. Cedera dan tekanan membuat karirnya meredup. Dia sendiri yang mengakui, label The Next Messi sangatlah menyakitkan. Itu kayak kamu disuruh nyanyi sekeren Freddie Mercury, padahal kamu cuma bisa nyanyi di kamar mandi. Ansu Fati. Lalu ada Ansu Fati. Pemain muda yang satu ini juga punya kisah yang mirip. Dia debut di Barcelona dan langsung mencetak gol di usia mudanya. Gerakan yang lincah, skillnya yang oke, dan semua fans Barca berharap dia menjadi penerus Messi. Tapi sayangnya, cedera parah bertubi-tubi. Dia harus menjalani operasi berulang kali, yang membuat performanya tidak berujung kembali. Ini membuktikan bahwa selain bakat, faktor fisik juga sangat krusial. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka gagal? Selain cedera dan juga beban mental, ada satu lagi alasan. Mereka bukan Messi. Messi itu unik, satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang bisa menduplikasikan dia. Jadi, kalau kamu disuruh jadi The Next Messi, itu sama saja kamu disuruh menjadi orang lain, bukan? Lamine Yamal. Dan yang terbaru ada bocil yang bernama Lamine Yamal. Semua orang bilang dia adalah The Next Messi, meskipun lebih dekatnya kayak Neymar sih. Yamal memiliki dribble yang oke, kaki kiri yang lincah, dan dia juga dari La Masia, akademi yang sama seperti Messi. Lalu, apakah dia akan sukses? Jawabannya bisa enggak, juga bisa juga iya. Karena ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama, soal ekspektasi. Sebagai fans Barca, kita harus belajar. Jangan langsung menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Biarkan dia berkembang dengan kecepatannya sendiri. Kalau dia cuma jadi pemain bagus, itu sudah luar biasa. Tidak harus jadi Messi. Belajarlah dari Ansu Fati. Pemain juga butuh dilindungi klub. Pelatih mereka juga harus pintar-pintar mengatur jam terbang Lamine Yamal. Jangan terlalu memaksakan dia bermain di setiap pertandingan. Istirahat itu penting, apalagi buat pemain muda yang tulangnya masih tumbuh. Yang terakhir adalah faktor mental. Ini yang paling penting. Lamine Yamal harus punya mental baja. Dia harus bisa mengabaikan semua kritikan dan juga pujian, dan fokus pada permainannya saja. Dia harus tahu bahwa dia Lamine Yamal, bukanlah Messi. Pada akhirnya, label The Next Messi itu bukan sebuah gelar kehormatan, melainkan beban bagi pemain itu sendiri. Kita harus tahu setiap pemain itu punya takdirnya sendiri. Daripada membandingkan, lebih baik menikmati dan mendukung perjalanan mereka. Mari kita biarkan Lamine Yamal dan pemain muda lainnya bersinar dengan caranya sendiri. Siapa tahu mereka bisa menjadi legenda tanpa embel-embel seniornya, tanpa harus menjadi the next siapapun. Begitu aja cerita hari ini, gimana pendapat kalian? Setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita sepak bola lainnya. Bye.